Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, Chu Feng sudah menemukan rahasia formasi pembunuhan Arktik. Jika dia ingin terus membuang-buang waktu di sini, maka dia hanya punya satu pilihan, yaitu berlari langsung menuju pintu masuk gereja surgawi yang terbakar. Karena kalau tidak, jika dia menemui jalan buntu, maka itu akan menjadi situasi yang sangat tragis baginya. Menjerit. Namun, ketika Chu Feng mendekati pintu masuk, kepala sekte pedang batu akhirnya tidak bisa melanjutkan. Dia pertama kali melolong kesakitan, lalu membuka mulutnya, dan meludahkan darah hitam busuk. Pada saat yang sama, ia juga kehilangan kemampuannya untuk terbang. Seperti karung pasir, dia terjun bebas ke lantai. Setelah jatuh dengan keras, dia mulai menjerit kesakitan. Menjerit. Pada awalnya, kepala sekte pedang batu berencana untuk bunuh diri, itu ketika dia merasakan rasa sakit dari serangan balasan dari pil terlarang. Dia tahu betapa mengerikannya setelah mengkonsumsi begitu banyak pil terlarang. Daripada menanggung melalui rasa sakit seperti itu, mengapa dia tidak menyelesaikan hidupnya dengan cepat? Tapi sayangnya, kekuatan serangan balik tidak memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu. Ketika rasa sakit menghantamnya, ketika kekuatan yang dia dapatkan dari pil terlarang menghilang, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih. Pada saat itu, dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia hanya bisa membiarkan serangan balasan yang menyakitkan untuk menelan dagingnya. Maka pada saat ini, apa yang bisa dia lakukan? Selain menanggung harga yang harus dia bayar dari pil terlarang, dan dia hanya bisa mengeluarkan pekikan yang memilukan seperti seruan serigala dan tangisan hantu. Hehehe, apakah sudah dimulai? Wah 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 wah, dia benar-benar terlihat menyedihkan, gumam Chu Feng. Ketika dia melihat kepala sekte akhirnya jatuh karena serangan balik, Chu Feng berhenti melarikan diri. Justru sebaliknya, dia berbalik dan berjalan mendekatinya. Dengan kaki bersilang, dia duduk di atas es yang menonjol, dan kemudian memicingkan matanya sedikit. Dengan penampilan jijiknya, dia melihat kepala sekte pedang batu. Meskipun itu hanya sekilas, tapi itu benar-benar menyenangkan. Kepala sekte pedang batu yang telah menggunakan 16 pil terlarang yang sangat kuat, sekarang dia baru merasakan sakit yang bahkan Chu Feng sendiri belum pernah merasakan sebelumnya. Kulitnya telah berubah menjadi merah darah, tulang-tulang di seluruh tubuhnya pecah-pecah, dan organ-organ dalamnya penuh dengan luka. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang yang berbaring di es? Dia tampak lebih seperti babi hidup yang dimasak dalam panci, dan itu adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat. Untuk membiarkan si ratu secara pribadi melihat kepala penampilan menyedihkan Stone Sword Sect, Chu Feng secara khusus membuka World Spirit Gate dan membebaskannya. Hahaha, sangat layak. Ini benar-benar sangat layak. Bajingan tua, siapa suruh mengonsumsi begitu banyak pil terlarang, ucap si ratu. Perasaan tertekan yang dimiliki si ratu sebelumnya, semuanya sudah tersapu bersih ketika dia melihat kesengsaraan itu. Dia merasa kebebasan lebih besar daripada Chu Feng. Dia melompat-lompat, bertepuk tangan, bersorak-sorai, dan bahkan berjalan ke kepala sekte pedang batu. Tolong aku memohon padamu, cepat bunuh aku, ucap sekte pedang batu. Kepala sekte pedang batu benar-benar tidak tahan lagi dengan rasa sakit seperti itu. Air mata sudah mengalir di wajahnya, dan setelah melihat si ratu, dia benar-benar bertindak seolah-olah dia melihat penyelamat, dan dia bahkan sangat memohon kepada si ratu untuk membunuhnya. Tentu saja ratu yang baik hati dan murah hati itu, ia secara alami tidak bisa membiarkan orang yang sekarat sendirian. Bibirnya melengkung ke atas, dan di wajahnya yang cantik ada senyum kasihan. Beberapa saat setelah itu, dia berkata, "Hehehe, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Kamu jangan takut, aku akan membuat kamu hidup sedikit lebih lama," ucap si ratu. Saat si ratu berbicara, dia menghendaki kepala sekte pedang batu untuk naik ke udara.
Kemudian setelah itu, dia melepaskan api hitamnya. Setelah mereka muncul, api itu dikendalikan oleh si ratu, dan mereka menjalar secara merata di bawah kepala Sekte Pedang Batu. Seolah-olah memanggang babi, dia pun mulai membakarnya. Pada saat yang sama, si ratu mengangkat sedikit tangannya yang putih pucat, lalu menggunakan api hitamnya untuk membuat belati kecil. Itu adalah belati yang sangat tajam, dan juga sangat aneh. Di tepian belatinya, itu ada kait sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Cerot, tiba-tiba saja si ratu menikamkan belatinya. Belati itu pun menembus dalam ketubuhnya yang sudah berantakan. Menjerit. Setelah itu, si ratu menariknya dengan cepat. Tidak hanya belati itu membawa darah hitam, dan bahkan ada sejumlah besar otot dan daging di kait belati itu. Ini membuatnya sekali lagi menjerit, dan seolah-olah jantungnya terkoyak. Bagaimana mungkin si ratu membantunya? Dia hanya seperti melempar batu ke sumur, dan menggosokkan garam ke luka. Sialan! Kamu monster, kamu iblis! Teriak kepala Sekte Pedang Batu. Kepala Sekte Pedang Batu bahkan berpikir kalau, si ratu akan membantunya lolos dari penderitaan seperti itu. Namun sebaliknya, si ratu mulai menyiksanya dengan lebih kejam. Namun ketika si ratu mengucapkan kata-kata berikut, kepala sekte benar-benar bisa menangis. Kamu benar, aku adalah monster, dan aku adalah iblis, balas si ratu yang sangat cantik, dan senyumnya juga sangat menawan. Sikapnya itu cukup tidak harmonis untuk langkah kejamnya. Chu Feng, apakah kamu memiliki pil memperpanjang kehidupan orang yang sekarat untuk sementara waktu? Si ratu bertanya pada Chu Feng sambil tersenyum. Oh, aku punya pil itu. Untuk apa kamu membutuhkannya? Balas Chu Feng sambil menyeringai. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan si ratu, tapi dia masih dengan sengaja bertanya, dan berpura-pura kebingungan. Tidak banyak, aku hanya ingin membiarkan kepala tua ini hidup sedikit lebih lama. Aku hanya ingin, dia bisa menikmati sedikit rasa sakit ini sebelum mati. Setidaknya, hidupnya yang begitu tercela dan tanpa malu ini tidak terbuang sia-sia, kata si ratu dengan seringai juga. Hahaha, bagus. Ide yang bagus. Ini, ambillah, ucap Chu Feng sambil tertawa terbahak-bahak. Dan ketika dia berbicara, dia melemparkan beberapa pil kepada si ratu. Ketika kepala Stone Sword Sect melihat itu, wajahnya sudah merah menyala seperti monster yang segera berubah menjadi hijau. Dia telah melihat beberapa orang jahat, tetapi dia belum pernah melihat orang-orang yang lebih jahat seperti mereka. Jadi dia cepat-cepat menutup mulutnya, karena dia takut kalau si ratu benar-benar memberinya makan pil yang akan memperpanjang hidupnya. Suara mendesing. Cerot. Namun kemudian, si ratu bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dengan kilatan dingin, belati di tangannya menyapu, dan belatinya benar-benar sudah memotong rahang bawahnya. Kemudian setelahnya, dia melemparkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia menggunakan kekuatannya untuk membantunya mendorong pil tersebut ke dalam perutnya, dan kemudian membantunya memperbaiki mereka. Gluk-gluk-gluk. Pada saat itu, kepala Sekte Pedang Batu yang sudah tidak lagi memiliki rahang bawah, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Dia hanya bisa membuat lolongan tak berujung, dan itu dibarengi dengan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat itu, dia benar-benar menyesal. Dia menyesal telah membuat marah Chu Feng dan si ratu. Jika dia tahu adegan seperti itu sekarang akan muncul, maka dia seharusnya tidak mempertaruhkan segalanya untuk melawan Chu Feng. Dia seharusnya hanya menggunakan satu pil terlarang saja, dan kemudian melarikan diri. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dan demikian pula, tidak ada cara untuk berjalan kembali ke jalan yang telah dia ambil. Saat ini, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menanggung akibat karena tindakannya sendiri. Kamu benar-benar dua bocah yang kejam. Tapi sayangnya, kamu harus berhenti menyakitinya. Bagaimana kalau kamu memberi aku wajah hari ini, dan kemudian membebaskannya? Ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, suara yang sangat kuat terdengar dari kejauhan.
Pada saat suara itu terdengar, bahkan formasi pembantaian yang dipenuhi dengan rune, mereka berayun dengan keras. Bahkan ada banyak celah kecil di sekitar SS tersebut. Pada saat yang sama, tekanan tak terbatas juga melanda. Tekanan itu menyelimuti segalanya, dan tekanan itu berasal dari Raja Bela Diri. Sialan, Ratu, cepat lari, teriak Chu Feng. Warna kulit Chu Feng sangat berubah, itu ketika dia merasakan aura yang kuat sudah mengikatnya. Dia dengan cepat membuka gerbang roh dunia dan memanggil si ratu untuk kembali, dan kemudian bersiap untuk melarikan diri. Mendengus. Kamu beruntung hari ini, seru si ratu. Ratu dengan dingin mendengus saat merasakan aura itu juga. Setelah melirik kepala batu pedang sekte dan menunjukkan dia belum selesai, dia pun melangkah ke gerbang roh dunia. Meraung. Chu Feng dengan eksplosif berteriak, dan dengan erat menggenggam persenjataan kerajaan di tangannya. Persenjataan itu meningkatkan kekuatannya untuk bertarung melawan kuncian dari kekuatan Raja Bela Diri. Persenjataan kerajaan itu bukan milikmu. Kembalikan segera, dan mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Suara itu terdengar lagi, dan suara itu semakin dekat. Orang bisa mengatakan bahwa orang itu dengan cepat mendekat. Siapa kamu? Tanya Chu Feng dengan persenjataan kerajaan di tangannya, itu saat ia menggunakan kekuatan bela dirinya. Aku adalah immortal ketiga dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Suara itu terdengar lagi. Nada suaranya penuh percaya diri, dan seolah-olah Chu Feng akan segera mati. Seperti yang aku harapkan, itu seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Apakah kamu ingin mengambil kembali persenjataan kerajaan ini? Hehehe, itu tergantung pada kemampuan kamu sendiri, ucap Chu Feng. Namun setelah mengetahui siapa dia, Chu Feng dengan dingin mendengus. Kemudian dia sedikit menekukkan lututnya, dan kemudian memaksakan kakinya. Bang! Setelah itu, Chu Feng tidak hanya menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, ia bahkan menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pintu masuk gereja surgawi pembakaran. Dia pun benar-benar lolos dari tekanan yang mengikat dari Raja Bela Diri. Chu Feng terbang maju, dan menyalurkan hampir semua kekuatannya ke dalam keterampilannya itu. Immortal ketiga dari Kepulauan Eksekusi Immortal pun mengikutinya, dan itu tidak baik sama sekali. Saat ini, Chu Feng sedikit memahami Kepulauan Eksekusi Immortal. Dan terutama, dia memahami seseorang yang terkenal sebagai Immortal ketiga. Chu Feng tahu Immortal ketiga bukan hanya peringkat 2 Martial King, bahkan teknik formasi spiritualnya juga sangat terampil juga. Bahkan di antara para spiritualis dunia jubah emas lainnya, teknik formasi spiritualnya terbukti lebih unggul. Karena itulah, ia menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah Laut Timur. Dan pada saat ini, ada seorang ahli pada tingkat seperti itu yang mengikutinya. Chu Feng merasakan tekanan besar, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya saat dia melarikan diri ke gereja Burning Heaven, karena dia tidak punya jalan lain untuk selain berlari ke arah itu. Dia hanya bisa berharap di sana ada tempat untuk bersembunyi, sehingga dia tidak akan ditangkap oleh Immortal ketiga. Adapun Qius Hui Fuyan, Chu Feng tidak punya banyak harapan terhadapannya. Pertama-tama, dia tidak dapat memastikan apakah dia masih ada di dalam atau tidak. Dan yang kedua, dari apa yang diketahui Chu Feng, meskipun Qius Hui Fuyan juga seorang Raja Bela Diri, tapi dia hanya berada di peringkat 1 Raja Bela Diri. Dan setidaknya untuk saat ini, dia hanya peringkat 1 Raja Bela Diri. Jadi, bahkan jika dia ada di sini, dan meskipun dia memiliki teknik khusus, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Immortal ketiga. Ranah Martial Kings dan Ranah Martial Lord sangatlah berbeda. Perbedaan peringkat antara Martial Lord sudah sangat jelas. Untuk mengalahkan mereka yang berada di level superior, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh para jenius sejati. Adapun perbedaan peringkat antara Martial Kings, itu bahkan lebih jelas lagi. Hanya ada sejumlah kecil orang, yang bisa mengalahkan mereka yang berada di level superior itu. Setidaknya di wilayah Laut Timur itu sendiri, mereka belum ada yang muncul. Jarak antara jajaran Martial Kings sangatlah besar.
Tidak peduli teknik macam apa yang dipegang seseorang, maka hampir mustahil untuk mengalahkan mereka yang berada di level superior. Saat ini, satu-satunya pilihan Chu Feng adalah melarikan diri, dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia harus cepat-cepat menyingkirkan dirinya dari immortal ketiga. Wush! Tak lama setelah Chu Feng terbang, seseorang tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di sisi kepala sekte pedang batu. Pria tua itu memiliki rambut emas, dan dia memegang World Spirit Compass yang sangat bagus di tangannya. Dia bahkan dibalut dengan jubah spiritualis dunia emas, tapi itu hanya bersandar pada tubuhnya. Dengan demikian, orang bisa melihat pakaian di dalamnya adalah salah satu dari kepulauan eksekusi immortal. Orang itu tidak lain adalah immortal ketiga dari kepulauan eksekusi immortal. Teknik formasi spiritualnya adalah yang terbaik di seluruh kepulauan eksekusi immortal. Seperti yang kupikirkan, dia tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun aku terlalu jauh dan tekanan aku cukup lemah, tapi seharusnya seorang dewa bela diri yang biasa pasti tidak bisa menolak sesuatu seperti itu, ucap immortal ketiga. Immortal ketiga telah tiba di lokasi Chu Feng sebelumnya, dan saat dia melihat ke arah yang telah dilewati Chu Feng, dia dengan ringan tersenyum. Tapi dia bagaimanapun juga, dia tidak terus mengejar Chu Feng. Sebagai gantinya, dia membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan beberapa pil khusus dengan warna dan aura yang bervariasi, lalu meletakkannya di dalam mulut kepala sekte. Segera setelah itu, dia pun duduk bersila. Dan dengan pikirannya, kekuatan formasi spiritual emas yang tak terbatas pun keluar. Di bawah kendalinya, itu menjadi formasi kuat yang menyelimuti kepala sekte pedang batu. Itu adalah formasi penyembuhan, dan itu sangat kompleks dan kuga mendalam. Formasi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah emas. Tapi tiba-tiba saja, immortal ketiga ingin menyelamatkan kepala sekte pedang batu. Awalnya kepala sekte berpikiran kalau dirinya benar-benar akan mati, tetapi setelah formasi spiritual menyelimutinya, rasa sakitnya yang tak tertahankan mulai berkurang. Perasaan itu membuatnya tahu, bahwa hidupnya telah diselamatkan. Saat dia melihat immortal ketiga, matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Namun dia tidak bisa berbicara, dan hanya bisa mengeluh. Kenapa dia tidak mengejar? Pikir kepala sekte pedang batu. Namun Chu Feng yang tidak tahu apa-apa tentang tindakan immortal ketiga, dan dirinya hanya tahu kalau dia belum menyusulnya. Namun meski begitu, Chu Feng tidak berani santai sedikit pun. Dia terus berlari maju dalam kegilaan, dan dengan seperti itu, dia akhirnya mencapai akhir. Dia menemukan sebuah gua dengan kolam di dalamnya. Karena kolam itu tidak beku meskipun terletak di Interplanes, Chu Feng tahu dia telah tiba di pintu masuk yang sebenarnya dari gereja surgawi pembakaran. Karena ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil, maka Chu Feng tidak memberikan tanda-tanda keraguan sedikit pun. Dan dengan suara percikan, ia pun menyelam ke dalam kolam. Chu Feng terus bergerak maju sepanjang arus. Setelah berenang untuk sementara waktu ke titik di mana ia lupa oleh waktu, akhirnya ia mencapai akhir. Ketika Chu Feng melompat keluar dari air, ia menemukan dunia yang sama sekali berbeda di depan matanya. Langit di atas kepalanya tidak mendung. Justru sebaliknya, ada awan putih dan langit yang biru. Matahari yang cerah menggantung tinggi di udara, dan menerangi segala yang ada di bawahnya. Berbeda dengan keadaan di luar, di mana ia bertemu dengan salju yang turun. Di dalam sini ia menjumpai pemandangan musim semi yang cerah di dalam Burning Heaven Church. Tidak peduli gunung-gunung tinggi di kejauhan, ataupun padang rumput di bawah kakinya, semuanya rimbun dengan tumbuh-tumbuhan. Segala macam bunga yang eksotis, tumbuhan, dan segala macam tanaman tumbuh subur di daerah ini. Semburan aroma memasuki hidung Chu Feng saat dia menghirup udara. Untuk menemukan dunia seperti ini di dalam Interplanes, itu benar-benar dapat dianggap sebagai surga. Wush! Meskipun bingung dengan pemandangan di depan matanya, Chu Feng tidak berhenti untuk mengaguminya. Justru sebaliknya, dia melompat maju dan terus melarikan diri.
Dia tidak tahu kapan immortal ketiga akan menyusulnya, jadi dia harus dengan cepat membuat jarak sejauh mungkin. Di saat Chu Feng memasuki dunia baru itu, dua orang juga telah tiba di dalam gua di dalam formasi pembunuhan Arktik. Mereka adalah immortal ketiga dan kepala sekte pedang batu. Pada saat itu, kulit kepala sekte sama pucatnya dengan kertas. Tapi jika dibandingkan dengan sebelumnya, dia saat ini jauh lebih kurus. Bukan saja auranya yang lemah, ia juga sudah berubah warna karena kelelahan, dan seolah-olah ia akan mati setiap saat. Namun rahang bawahnya telah pulih, dan luka di sekujur tubuhnya telah hilang. Semua luka luarnya telah sembuh total, dan ini semua karena perawatan immortal ketiga. Chu Feng ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Aku telah memasuki formasi pembunuhan Arktik ini berkali-kali sebelumnya, tetapi aku tidak pernah bisa menemukan pintu masuknya. Aku tidak berpikir dengan mengikuti Chu Feng kali ini, aku akan benar-benar menemukan tempat ini. Anak ini memiliki beberapa teknik yang tidak biasa. Aku harus menangkapnya hidup-hidup. Karena kalau tidak, aku akan menyia-nyiakan kemampuannya yang luar biasa, ucap immortal ketiga. Saat melihat ke pintu masuk di depannya, mulut immortal ketiga meringkuk untuk membentuk sedikit senyum aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.